Kemudian, Yesus berbicara kepada orang banyak dan pengikut-pengikutnya. Para guru Taurat dan orang-orang Farisi mempunyai hak untuk menerangkan hukum Musa. Jadi kamu harus melakukan yang mereka katakan kepadamu. Jangan meniru kebiasaan mereka, karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan perkataannya. Mereka berikan peraturan yang berat kepada orang. Mereka berusaha supaya orang mematuhinya. Tapi mereka sendiri tidak berusaha mengikutinya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya dilihat orang. Mereka memperbesar tempat kitab suci. Membuat jubah yang sangat panjang untuk menarik perhatian orang banyak. Mereka selalu memilih tempat-tempat yang terpenting di pesta-pesta. Mereka juga mau diberi tempat yang terhormat. Mereka sangat suka dihormati orang di pasar. Mereka senang dipanggil guru. Tetapi kamu jangan mau disebut guru. Karena kamu hanya mempunyai satu guru. Kamu semua bersaudara. Dan kamu tidak boleh memanggil seorang pun bapa. Karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Bapa di surga. Demikian juga kamu jangan mau disebut Tuan. Karena hanya ada satu Tuan, yaitu Kristus. Yang melayani kamu sebagai hamba adalah orang yang paling besar di antara kamu. Setiap orang yang meninggikan dirinya, maka Allah merendahkannya. Setiap orang yang merendahkan dirinya, Allah akan meninggikannya. Celakalah kamu guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan Allah. Bukan hanya kamu sendiri yang tidak mau masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi kamu juga mencegah orang-orang lain untuk masuk. Celakalah kamu guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu menyeberangi lautan untuk mencari seorang pengikut. Ketika kamu menemukan orangnya, kamu membuat dia 2 kali lebih jahat daripada kamu. Dan kamu sendiri akan menjadi penghuni neraka. Jika orang bersumpah demi bait, orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Jika dia bersumpah demi emas di bait, maka ia terikat pada sumpahnya. Kamu orang-orang bodoh yang buta. Manakah yang lebih penting? Emas atau bait yang membuat emas itu menjadi suci? Kamu juga berkata, jika bersumpah demi mezbah, dia tidak terikat kepada apapun. Jika bersumpah demi sesuatu yang ada di mezbah, maka dia terikat pada sumpahnya. Kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Persembahannya, atau mezbah yang membuat persembahan itu kudus? Jika orang bersumpah demi mezbah, maka dia juga bersumpah demi semua yang ada di atas mezbah itu. Dan jika orang bersumpah demi bait, maka dia juga bersumpah atas semua yang ada di dalam bait. Dan jika orang bersumpah demi surga, dia juga bersumpah demi tahta Allah. Dan demi Allah yang duduk di tahta itu. Celakalah kamu, guru-guru Taurat, dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kau memberi persepuluhan dari milikmu, selasih, adas, dan jintan. Tetapi kamu gagal mematuhi hukum yang lebih penting. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Pusatkan perhatianmu pada hal itu. Dan jangan melalaikan yang lain. Kamu adalah pemandu buta. Kamu ini seperti orang yang mengeluarkan lalat dari minumannya, tetapi kemudian menelan unta. Celakalah kamu, guru-guru Taurat, dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu bersihkan bagian luar cangkir dan piringmu, tetapi bagian dalamnya penuh dengan hasil penipuan dan kerakusan. Kamu orang Farisi yang buta.
Kamu harus membersihkan dulu bagian dalamnya. Baru bagian luarnya dapat menjadi bersih. Celakalah kamu guru-guru Taurat. Dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu seperti kubur yang telah dicat putih. Bagian luar kubur itu kelihatan bagus. Tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Dan berbagai kotoran. Sama seperti kamu. Yang kelihatannya adalah orang baik-baik. Tetapi sesungguhnya di dalammu penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Celakalah kamu, guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu membangun kubur untuk para nabi dan menghias kubur orang-orang baik. Kamu berkata, seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami, pasti kami tidak ikut membunuh nabi-nabi. Jadi kamu sendiri mengaku bahwa kamu adalah keturunan dari orang-orang yang membunuh para nabi. Kalau begitu, teruskanlah perbuatan nenek moyangmu yang jahat itu. Kamu ular berbisa. Kamu berasal dari keluarga yang jahat. Kamu tidak akan dapat melarikan diri dari hukuman neraka. Perhatikanlah, aku mengutus para nabi, ahli-ahli nujum, dan guru-guru Taurat. Beberapa dari mereka kamu bunuh, dan yang lain kamu salibkan. Kamu juga akan mencambuk mereka, mengejar mereka dari kota yang satu ke kota yang lain. Dengan demikian, ingatlah, kamu harus menanggung akibat atas kematian semua orang, sekalipun yang dibunuh di bumi ini. Dari Habel sampai Zakaria, anak Barekia, yang dibunuh oleh kamu di antara Bait dan Mezbah. Aku katakan padamu, karena pembunuhan itu, semua keturunanmu akan dihukum.